Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Di video kali ini, seperti di thumbnail, kita akan membahas tentang ghosting. Ada yang pernah di ghosting nggak? Atau kamu yang mengghosting? Simak videonya sampai selesai setelah yang satu ini. Baik, terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah hadir di video ini. Dan bagi yang ngeklik thumbnail di depan tadi, berarti teman-teman salah satu korban ghosting, atau mungkin salah satu yang pernah mengghosting, atau mungkin sampai sekarang masih merasa trauma, atau masih merasa takut, atau masih merasa kayak masih sakit hati gitu karena pernah di ghosting gitu ya. Jadi di kali ini saya akan ngomong tentang ghosting, apa itu ghosting, dan kenapa dia mengghosting kita, dan kenapa kita di ghosting gitu. Jadi ada 3 di sini yang kita bahas ya, pelan-pelan. Semoga teman-teman nanti ini juga saya share di Anchor ya, Anchor atau mungkin aplikasi untuk podcast. Jadi teman-teman nanti bisa menyaksikan, kalau mungkin tidak mau melihat muka saya yang sangat ganteng ini, teman-teman bisa mendengarkan podcast ini di aplikasi Spotify dan yang lain sebagainya. Langsung saja, dan semoga teman-teman yang melihat ini bisa tercerahkan gitu ya, entah itu yang mengghosting atau yang di ghosting. Sebenarnya ghosting itu gini, pernah nggak kamu merasakan didekati oleh seseorang? Saya misalkan cewek nih, didekati dengan seseorang, terus dia memberikan perhatiannya, dia memberikan kasih sayangnya, dia memberikan kata-kata mutiara, aku sayang kamu, aku akan setia bersamamu, dan bla 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 gitu. Pernah nggak seperti itu? Dan terus kita merasa nyaman, merasa oh kayaknya ini jodohku banget nih. Terus kamu merasa oh kayaknya ini benar-benar jodoh yang dikirim oleh Tuhan nih. Terus kamu sudah membayangkan nanti nikahan pakai gaun adat apa ya gitu. Nanti nikahan saya mau kayak gimana. Terus tiba-tiba besoknya kamu diajak jalan-jalan yuk gitu. Terus kamu malah menjadi nih perasaan nyaman kamu, perasaan yakin kamu ini bagi perempuan. Perasaan seneng kamu, perasaan sangat macem-macem lah, seneng diajak jalan gitu kan. Siapa yang nggak diajak jalan? Siapa yang nggak diajak jalan? Siapa yang diajak jalan nggak seneng oleh orang yang disukai gitu ya? Dia jalan, kamu sudah ini jodohku bener, terima kasih Tuhan, jodohku sudah datang gitu ya. Ternyata 2 hari dia mulai nggak balas WA, 3 hari dia mulai ngilang, nggak ada kabar, dan seterusnya dia hilang tanpa jejak, seperti jelangkung, datang nggak diundang, pulang nggak diantar gitu. Terus kamu mulai merasa dia kemana, apakah saya salah, dan insecure macam-macam ya, macam-macam. Ghosting itu seseorang memberikan perhatian kepada kamu, seseorang memberikan pujiannya kepada kamu, seseorang sudah memberikan rasa nyaman kepadamu, dan tiba-tiba dia ngilang tanpa ada kabar, dia tiba-tiba ngilang tanpa ada jejak. Dia tiba-tiba meninggalkanmu tanpa alasan, dan kamu tidak tahu apa alasannya dan kenapa dia meninggalkanmu. Itu ghosting. Oke, kita bahas satu-satu itu ghosting. Terus siapa yang salah? Yang ghosting apa yang di ghosting? Kita lihat dari 2 persepsi, kita lihat dari 2 sudut pandang. Kira-kira yang salah itu yang ghosting atau kita yang di ghosting yang salah gitu ya. Kita coba lihat dari sudut pandang kita yang di ghosting gitu ya. Kita yang di ghosting, kira-kira kita yang di ghosting ini salah atau gimana gitu ya? Salah atau gimana? Yang pertama, kebanyakan yang pertama dilakukan di awal hubungan itu ada yang namanya PDKT atau trial gitu ya, percobaan gitu. Kalau kita di aplikasi atau mungkin kita download aplikasi atau biasanya yang berlangganan itu ada masa trialnya. Masa trial gratis 30 hari tanpa biaya. Nanti setelah masa trial itu habis 30 hari, ada SMS, ada pemberitahuan Anda disuruh bayar. Nah, itu Anda mempunyai hak untuk menentukan Anda melanjutkan menggunakan aplikasi itu atau berhenti menggunakan aplikasi itu. Ya, trial biasanya ada aplikasi-aplikasi yang berbayar itu biasanya ada trialnya atau uji coba.
Kamu diberikan leluasa untuk mencoba, kamu diberikan leluasa untuk menggunakan aplikasi itu tanpa bayar, artinya gratis. Itu sama saja kalau dalam hubungan adalah PDKT, trial. PDKT itu trial gitu. Jadi kamu berhak SMS dia, berhak WA dia, kamu diberi leluasa untuk menghubungi dia, kamu diberi leluasa untuk mungkin jalan sama dia, mungkin bermesraan sama dia. Setelah nanti masa trial atau PDKT itu habis 30 hari biasanya kalau di aplikasi. Kalau kamu bermacam-macam ya, ada 2 bulan, 3 bulan, beberapa tahun gitu. Masa trial itu habis, masa PDKT itu selesai, kamu berhak menentukan. Dia berhak menentukan apakah dia melanjutkan untuk terus berhubungan dengan kita atau menyudahi hubungan dengan kita. Alasannya sebenarnya banyak. Entah kita itu kalau dijak ngomong nggak nyambung, entah kita itu terlalu kekanak-kanaan, entah kita itu terlalu kurang dewasa, entah kita itu terlalu manja, entah kita banyak macem-macem gitu. Macem-macem. Kenapa dia tidak memutuskan untuk lanjut pada kita atau memilih untuk meninggalkan kita? Kenapa dia nggak ngomong? Karena mungkin dia tidak mau berantem, karena mungkin dia tidak mau bertele-tele, karena dia masa uji coba selama PDKT dengan kamu, dia tahu kamu gini, ternyata nggak cocok nih sama dia, dan akhirnya dia pulang, akhirnya dia pergi tanpa pesan, tanpa apapun, itu ya. Jadi trial. Yang kedua, ada juga yang coba-coba nih. Ada laki-laki yang memang dia sudah mempunyai kebiasaan untuk mencoba-coba, menebarkan bibit-bibit perhatian, menebarkan bibit-bibit bibit-bibit itu ke perempuan, termasuk kamu ya, termasuk kita gitu kan. Dan memang tujuannya dari awal tujuannya untuk main-main. Pada saat dia sudah puas dengan kamu, pada saat dia sudah mempunyai pandangan perempuan yang baru, laki-laki yang baru, akhirnya dia hilang. Disebutlah ghosting gitu. Jadi ada 2 nih alasan dia mengghosting kita. Ada 2. Yang pertama, memang dia tidak cocok, dia mencari yang cocok dengan sefrekuensi lah sama dia. Setelah masa trial itu selesai, masa PDKT itu selesai, ternyata dia mempunyai kesimpulan kalau kita tidak cocok dengan dia, kalau kita tidak cocok dengan sikapnya, kalau kita tidak cocok dengan apa yang menjadi keinginannya, akhirnya dia meninggalkan kita. Yang kedua, memang dia mempunyai kebiasaan untuk datang kepada wanita banyak, terus dia pergi tanpa sebab. Itu beda ya, jadi itu beda, namanya juga ghosting gitu ya, Nah, pada saat kita di-ghosting oleh orang, pada saat di-ghosting sama orang itu berarti kita tidak lolos audisinya. Kita tidak lolos untuk menjadi istrinya mungkin. Kita tidak lolos untuk menjadi suaminya, makanya kita ditinggalkan tanpa sebab yang pasti. Iya, tanpa sebab yang pasti. Oke, jadi kita ditinggalkan, di-ghosting gitu ya. Salah enggak yang meninggalkan kita? Kalau dari segi dia nggak salah, tapi kalau dari segi kita, ya dia salah. Kenapa pada saat dia mau meninggalkan kita, dia nggak ngomong kan gitu ya. Saya mencari-cari nih, mencari ke sana, tanya ke temannya, dia kemana, apakah saya yang salah, kan seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi, salah satu penyebab dia mengghosting kita seperti itu. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi yang di-ghosting, kamu harus bisa introspeksi. Pada saat ada orang mengghosting kamu atau menghilang tiba-tiba, kamu harus bisa introspeksi. Dia harus bisa introspeksi. Kenapa kok dia bisa meninggalkan saya tanpa kabar, tanpa alasan, tanpa bla 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 gitu? Apakah saya insecure biasanya ya, menyalahkan diri sendiri? Lebih tepatnya jangan menyalahkan diri sendiri, tapi kamu harus bisa introspeksi. Apakah saya kurang ini? Apakah saya kurang gini? Dengan tidak menghakimi diri kamu sendiri. Memang sulit banget gitu ya. Tapi ini yang baiknya kamu lakukan pada saat kamu menjadi korban ghosting. Baiknya kamu lakukan. Jadi kamu introspeksi. Kalau dia meninggalkan saya, mungkin yang saya pikiran pertama kali mungkin dia bukan jodoh saya, atau mungkin dia nggak cocok dengan saya, atau mungkin dia
dia sudah memilih yang lain, sudah mempunyai yang lain, sudah menemukan yang lain, akhirnya saya ditinggal tanpa sebab. Bisa juga buat kamu belajar, buat kita belajar pada saat kita kenal laki-laki, pada saat kita kenal perempuan, biar tidak di ghosting. Itu di awal-awal jangan terlalu berharap, jangan terlalu mikir yang muluk-muluk, jangan terlalu mikir yang oh dia jodohku, terima kasih Tuhan telah memberikan jodoh kepadaku, nanti sudah mikir macam-macam. Jangan. Menghindari pada saat nanti dia pergi, kamu tidak terlalu sakit, kamu tidak terlalu kecewa gitu pada saat kamu di ghosting. Jadi siapa yang salah? Sebenarnya kalau kita cari kesalahan pasti ada. Yang ghosting juga salah karena ngilang secara tiba-tiba tanpa komunikasi. Yang di ghosting mungkin juga salah. Kenapa pada saat PDKT, pada saat didekati kita tidak bisa memberikan dia kenyamanan, kita tidak bisa memberikan dia kenikmatan. Maksudnya enak ngobrol, nikmat untuk berdiskusi, atau mungkin menunjukkan kalau kita benar-benar serius dengan dia, mungkin seperti itu, jadi dia mengghosting. Jadi kalau kita cari siapa yang salah, sebenarnya ya nemu-nemu saja, dia juga salah, kita juga salah. Tapi ngapain kita mencari kesalahan itu yang sudah jelas dia pergi tanpa kabar. Daripada kita mencari siapa yang salah, lebih baik kita introspeksi dan buat pelajaran. Jangan sampai pada saat kita di suatu hari nanti, pada saat ketemu dengan orang baru, kenalan dengan orang baru, masa trial atau PDKT tadi, kita tidak terlalu kita langsung percaya 100% sepenuhnya kepada dia. Kita langsung percaya kalau dia jodoh kita langsung percaya kalau dia itu pasti nanti akan menyayangiku dengan sepenuhnya, dia pasti tidak meninggalkanku, dia pasti setia denganku. Jangan dulu, karena masih masa PDKT atau trial. Ya, jadi nanti takutnya kalau kita berbuat seperti itu, nanti pada saat di ghosting atau ditinggal, kita sakitnya luar biasa dan depresi, bunuh diri. Banyak yang bunuh diri karena di ghosting. Banyak yang trauma karena di ghosting, akhirnya nggak mau nikah. Banyak terjadi seperti itu, dan jangan sampai kamu semua mengalami hal itu. Makanya itu tadi beberapa alasan kenapa dia mengghosting kita, dan beberapa alasan kenapa kita di ghosting. Jangan mencari siapa yang salah, introspeksi saja lebih baik, dan mencari hal yang itu bisa membuat kita semangat gitu loh. Kalau kita menyalahkan diri sendiri, terkesan itu membuat kita down dan kita tidak berterima kasih nanti akhirnya kepada diri kita. Tapi kalau kita dibuat itu pelajaran dan dibuat itu sebagai motivasi atau pelajaran ke depannya, agar saya tidak di ghosting lagi, agar saya harus bagaimana menjadikan diri saya lebih baik lagi pada saat ketemu dengan orang baru, itu lebih baik daripada menyalahkan diri sendiri, daripada insecure. Meskipun itu sulit, tapi kita harus belajar seperti itu, daripada kita dia yang salah, saya yang salah nih, saya nggak cantik, saya nggak ganteng, saya yang salah. Daripada seperti itu, lebih baik berdamai dengan diri sendiri, mencoba berdamai dengan diri sendiri, dan mengikhlaskan dia. Anggap saja dia bukan jodoh kamu, gitu aja. Anggap saja dia bukan jodoh kita, kan gitu. Ya memang sulit, tapi itu lebih baik gitu ya, daripada menyalahkan dan kita semua orang kita maki-maki. Jangan. Jadi itu versi saya gitu ya, apa itu ghosting tadi sudah saya jelaskan. Terus kenapa dia mengghosting kita dan kenapa kita di ghosting sudah saya jelaskan. Dan terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat, dan kita bahas apa lagi di video-video selanjutnya. Kita tidak membuat video gunung dulu karena lagi tidak naik gunung gitu ya, itu video-video vlog. Jadi terima kasih yang sudah menyaksikan, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen, dan jangan lupa di subscribe. Dan terima kasih. Sekian saya akhiri episode kali ini. Besok kita bahas apa lagi, bisa komen di bawah. Kita coba bahas itu ya, kita coba kembali ke konten-konten saya yang lawas dulu, membahas tentang apa yang menjadi unek-unek kita semua. Kita bahas sesuai dengan versi Setiawan Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.